Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama Al-Furqan dengan NIM CNL23019. Saya merupakan mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi pajak. Yang pertama, pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar tersedia perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persediaan adalah seperti kutipan berikut. Ikatan Akuntansi Indonesia 2017-14-3 mengemukakan bahwa persediaan adalah aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi atau dalam perjalanan, yang terakhir dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kieso Weigen Barvel 2002-443 mengatakan bahwa persediaan atau teori adalah pos-pos aktivitas yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Selanjutnya tentang pengukuran persediaan. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi, dan itu mana yang lebih rendah. Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dalam lokasi saat ini. Untuk lebih menjelaskan pengertian biaya persediaan perlu dipahami yang pertama, biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Yang kedua, biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Yang ketiga, biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Selanjutnya tentang pengakuan sebagai beban. Tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Demikian pada SAK etap menyatakan bila persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode saat pendapatan yang terkait diakui. Untuk beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain. Sebagai contoh, persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri, sedangkan untuk alokasi persediaan ke aset lain diakuinya sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya, pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual ini, persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi fisik atau stock of name. Yang kedua, sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan. Selanjutnya, akuntansi perpajakan persediaan. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya. Sehingga, metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fisika yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai
berdasarkan harga perolehan. Yang pertama average, yang kedua FIFO. Seterusnya adalah kesimpulan. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan dagang. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberian jasa. Dengan demikian, pengertian persediaan menurut PASAK Revisi 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan suplai untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa dalam pengukuran persediaan. Saya akhiri, ini saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.